pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi di konten WG di mana kita akan membahas informasi terhangat seputar gadget. Bersama Hilmi, berikut adalah Waktu Indonesia, bagian gadget. Disebabkan karena belum terdaftar pada Peraturan Penyelenggara Sistem Elektronik alias PSE milik Kominfo, kini situs platform game digital Steam dan Epic Games telah diblokir oleh pemerintah. Terkait hal ini, Asosiasi Game Indonesia atau AGI memberikan tanggapan usai Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir Steam bersama 6 platform lain karena belum mendaftar penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup private. Asosiasi menghimbau kepada seluruh pelaku industri game swasta di Indonesia untuk segera mendaftar sebagai PSE lingkup private karena diketahui bahwa pemutusan akses tersebut tidak bersifat permanen dan akan dapat digunakan kembali oleh masyarakat Indonesia seperti sedia kala setelah para PSE yang terpengaruh telah melakukan pendaftaran. Akibat dari putusan ini, otomatis langsung menimbulkan kegaduhan di media sosial Twitter, di mana tagar blokir Kominfo sempat menggema dan menjadi trending topik nomor 1 di Indonesia pada tanggal 30 Juli 2022 kemarin. Bahkan salah satu akun sempat menyoroti terkait aplikasi dan situs judi dan pinjaman online yang justru masih bisa diakses dengan mudah. Sebenarnya sih kalau kita lihat dari sisi positif, ya pemerintah itu punya niat yang baik ya. Cuma karena ini dadakan banget, makanya timbul pro dan kontra ya. Udah gue tanya sekarang, lu sebenarnya tahu gak sih berita ini? Enggak sih. Salah satu brand aksesoris gadget terbesar yaitu Vivans secara resmi merilis produk speaker Bluetooth mereka yang powerful dengan suara yang mengagumkan. Pada akhir bulan Juli 2022 kemarin, Vivans memperkenalkan Bluetooth speaker mereka yang bernama VS30 dan VS50. Bila dilihat, VS30 memiliki bodi yang lebih slim dibandingkan VS50. Walau begitu, keduanya sudah tersertifikasi IPX7 dan dapat bertahan selama 30 menit pada kedalaman 1 meter. Hal ini dikarenakan badan mesin sudah dilapisi oleh silikon dan kain sehingga membuat air tidak mudah masuk dan merusak mesin dari Bluetooth speaker milik Vivans tersebut. Pada seri VS30, mereka membekali dengan beberapa fitur seperti built-in bass surround 360 yang memungkinkan speaker ini untuk mengeluarkan suara lebih powerful dari sudut manapun. Selain itu, bila dua buah VS30 terhubung secara bersamaan, para pengguna pun akan mendapat pengalaman true wireless stereo speaker di mana akan membentuk suara kiri dan kanan yang independen. Sedangkan pada seri VS50, Bluetooth speaker ini sudah dibekali subwoofer sebesar 3 inci sehingga bisa memberikan suara bass yang lebih terasa. Selain itu, desain VS50 terlihat lebih stylish karena terdapat lampu RGB di bagian atasnya. Sementara terkait konektivitas, VS50 memiliki fitur Bluetooth 5.3 dan dapat terhubung menggunakan kabel AUX. Terakhir, hal yang cukup menarik dari kedua Bluetooth speaker Vivans ini adalah playtime atau waktu putar yang dapat bertahan hingga 15 jam penggunaan. Sehingga membuat para pengguna tak perlu khawatir bila harus menggunakan Bluetooth speaker ini untuk aktivitas outdoor. Emang ya Bluetooth speaker itu keren banget, apalagi fiturnya bisa dibawa tenggelam kolam renang. Tapi memang lebih baik tenggelam di kolam renang dibandingkan harus tenggelam di pelukan orang yang salah. Betul? Berita mengejutkan datang dari Samsung, yang dimana tersiar kabar yang menyebutkan bahwa Samsung akan menghilangkan varian chipset Exynos pada Samsung Galaxy S23 mendatang. Dilansir dari laman kompas.com, hal ini mencuat setelah CEO Qualcomm Cristiano Amon mengumbar bahwa chipset Snapdragon 8 Gen 1 telah membekali kurang lebih 75% dari seluruh unit Galaxy S22 series yang ada di dunia. Ia sebenarnya tak menjelaskan secara gamblang bahwa seluruh model Galaxy S23 series mereka bakal ditenagai eksklusif dengan chipset flagship terbaru mereka yang konon bakal bernama Snapdragon 8 Gen 2. Namun ia memberikan kode bahwa angka 75% tadi mungkin bakal meningkat pada Galaxy S23 series. Artinya ada kemungkinan bahwa 75-100% model Galaxy S23 series di seluruh dunia akan menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 2. Amon menambahkan bahwa kerja sama Samsung dan Qualcomm yang diperpanjang hingga 2030 mendatang saat ini sudah terjalin hingga di luar segmen smartphone, yang diantaranya mencakup segmen tablet, PC, dan masih banyak lagi. Dengan kata lain, komponen atau produk Qualcomm pastinya akan hadir di beberapa produk Samsung hingga kurang lebih 8 tahun mendatang.
Nah, kalau kalian sendiri lebih suka yang mana? Samsung Galaxy S yang Snapdragon atau yang Exynos? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sesuai informasi yang sempat beredar di sosial media, Xiaomi Indonesia telah memperkenalkan varian Redmi 10 5G secara resmi di Indonesia. Xiaomi akhirnya resmi memperkenalkan varian Redmi 10 5G di Indonesia tepat pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, tanggal 2 Agustus 2022 kemarin. Di mana seperti yang telah diketahui bahwa varian ini sudah terlebih dahulu diperkenalkan di mancanegara pada bulan Maret kemarin. Redmi 10 5G mengusung layar berukuran 6,58 inci, menggunakan panel IPS LCD beresolusi FHD+, yang sudah memiliki refresh rate hingga 90 Hz. Hal ini terbilang bisa mengakomodir para pengguna yang hobi bermain game agar mendapatkan pengalaman visual yang cukup memuaskan. Selain itu, guna menopang aktivitas bermain gamenya, ponsel ini telah disematkan baterai berkapasitas 5000 mAh lengkap dengan teknologi pengisian daya cepat 18 watt. Di bagian kamera, HP entry level terbaru dari Xiaomi ini memiliki kemampuan kamera belakang ganda dengan lensa utama 50 megapiksel yang didampingi sebuah sensor depth 2 megapiksel. Sementara di bagian kamera depan terdapat sebuah lensa beresolusi 5 megapiksel. Nah, berhubung karena sekarang kita syuting di tanggal 2, jadi belum ketahuan nih harganya berapa. Tapi mungkin di antara kalian ada yang udah tahu harga resminya berapa? Coba ya sharing-sharing di kolom komentar. Beberapa waktu yang lalu, pihak Asus akhirnya secara resmi memperkenalkan varian Zenfone 9 secara global. Sebagai penerus dari Zenfone 8, perangkat baru ini tampil dengan desain dan spesifikasi yang berbeda dari pendahulunya. Menurut laporan GSM Arena, Zenfone 9 akan dipasarkan di wilayah Eropa terlebih dahulu dengan harga mulai dari 800 pound sterling atau setara dengan 14,5 jutaan rupiah untuk kapasitas RAM 8GB dan penyimpanan 128GB. Dari segi performa, handphone terbaru dari Asus ini ditenagai oleh Snapdragon 8 Plus Gen 1 octa-core 4 nanometer buatan Qualcomm. Chipset tersebut dipadukan dengan RAM LPDDR5 dan penyimpanan internal UFS 3.1. Selain menyediakan kapasitas RAM 8GB dan penyimpanan 128GB, Zenfone 9 juga turut memiliki kapasitas penyimpanan lainnya meliputi RAM 8GB plus ROM 256GB dan RAM 16GB plus ROM 256GB. Dan apabila masih kurang puas, Zenfone 9 juga masih menyediakan sebuah slot micro SD. Terkait spesifikasi lainnya, Zenfone 9 hadir dengan panel layar AMOLED berukuran 5,9 inch dengan refresh rate 120 Hz. Untuk kameranya sudah mengandalkan lensa utama beresolusi 50 megapiksel, sementara baterainya sudah memiliki kapasitas yang lumayan besar di angka 4300 mAh. Kecil-kecil cabai rawit ya, tapi semoga tren handphone compact bisa langgeng terus. Dan yang gak cuma berlomba-lomba gede-gedein layar doang. Pada bulan September 2022 yang akan datang, Apple akan mengadakan event tahunan mereka, yaitu Apple Event 2022. Pada gelaran Apple Event September 2022 tersebut, Apple dipercaya akan memperkenalkan deretan produk terbaru mereka yang telah dinanti-nanti pengguna terutama iPhone 14. Berdasarkan bocoran dan rumor dari berbagai sumber, Apple bakal meluncurkan 3 lini produk baru di Apple Event September 2022, salah satunya iPhone 14 yang menawarkan berbagai fitur barunya. Selain varian iPhone 14 series, pihak Apple juga dipercaya akan memperkenalkan 3 varian Apple Watch model baru di tahun ini, di mana 3 model Apple Watch tersebut meliputi Apple Watch Series 8, Apple Watch SE, dan Apple Watch Pro. Buat kalian para sultan, pasti event ini adalah salah satu event yang paling kalian tunggu-tunggu. Nah, mungkin kalau kalian beli, boleh kali nitip satu. Boleh. Ya boleh lah, masa nggak boleh? Sebelum masuk ke informasi terakhir, aku mau ngingetin buat kalian yang ketinggalan berita terupdate seputar gadget, langsung aja buka YouTube channelnya Pricebook dan buka playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Bocoran terkait ponsel Redmi K50s Pro akhirnya semakin jelas terlihat, di mana informasi yang terbaru ponsel ini dipercaya akan menjadi produk Xiaomi pertama yang memiliki kamera 200 megapiksel.
Sebuah gambar bocoran terlihat muncul dan menggambarkan detail spesifikasi resmi dari Redmi K50s Pro. Melalui gambar tersebut, terlihat bahwa ponsel ini akan menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang dipadukan dengan varian RAM dan ROM 8/128GB hingga 12/256GB. Hal yang paling menarik adalah dari sisi kameranya, di mana Xiaomi K50s Pro akan membawa kamera utama beresolusi 200MP dan didampingi dua lensa lain yaitu lensa 8MP ultrawide dan 2MP lensa makro. Terkait spesifikasi lain yang terlihat adalah baterai Jumbo 5000 mAh yang dilengkapi dengan teknologi pengisian super cepat 120W hingga layar AMOLED berukuran 6,67 inci yang sudah memiliki refresh rate hingga 120Hz. Kamera 200MP, coba bayangin, itu pori-pori sama dosa-dosa muka tuh kelihatan kali ya? Enggak ya? Sekian berita gadget dalam seminggu kebelakang kali ini. Hilmi dan segenap kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.